Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indira Fauzi dan teman saya yang bernama Indah Widyaningrum. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi makalah kami dengan judul Permintaan dan Penawaran Tenaga Kerja, yang dimana terbagi menjadi 6. Yang pertama ada permintaan tenaga kerja, yang kedua ada penawaran tenaga kerja, dan yang ketiga ada teori upah, keempat ada proses penyamaan upah, yang kelima ada upah minimum, dan yang terakhir ada potret tenaga kerjanya. Berikut slide pertama, kedua, ketiga akan dijelaskan oleh Widyaningrum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Widyaningrum akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Permintaan dan Penawaran Tenaga Kerja. Yang pertama, permintaan tenaga kerja. Permintaan dalam konteks ekonomi. Permintaan dalam konteks ekonomi didefinisikan sebagai jumlah maksimum suatu barang dan jasa yang dikehendaki seorang pembeli untuk dibelinya pada setiap kemungkinan harga dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua, penawaran tenaga kerja. Penawaran tenaga kerja adalah jumlah tenaga kerja yang dapat disediakan oleh pemilik tenaga kerja pada setiap kemungkinan upah dalam jangka waktu tertentu. Menurut G.S. Baker 1976, kepuasan individu bisa diperoleh melalui konsumsi atau menikmati waktu luang atau leisure. Sedangkan kendala yang dihadapi individu adalah tingkat pendapatan dan waktu. Bekerja sebagai kontroversi dari leisure menimbulkan penderitaan, sehingga orang hanya mau melakukan kalau memperoleh kompensasi dalam bentuk pendapatan, sehingga solusi dari permasalahan individu ini adalah jumlah jam kerja yang ingin ditawarkan pada tingkat upah dan harga yang diinginkan. Layard dan Walters 1978 menyebutkan bahwa keputusan individu untuk menambah atau mengurangi waktu luang dipengaruhi oleh tingkat upah dan pendapatan kerja. Adapun tingkat produktivitas selalu berubah-ubah sesuai dengan fase produksi dengan pola mula-mula naik mencapai puncak kemudian menurun. 3. Teori upah. Teori tentang pembentukan harga atau pricing dan pendayagunaan input atau employment disebut teori produktivitas marginal atau marginal productivity theory. Lazim juga disebut teori upah atau wage theory. Produktivitas marginal tidak terpaku semata-mata pada sisi permintaan atau demand side. Dari pasar tenaga kerja saja telah diketahui suatu perusahaan kompetitif yang membeli tenaga kerja di suatu pasar yang kompetitif sempurna akan mengarahkan atau menyerap tenaga kerja sampai ke suatu titik di mana tingkat upah sama dengan nilai produk marginal atau YMF. Jadi pada dasarnya kurva VMP merupakan kurva pemintaan sesuatu perusahaan atau tenaga kerja, tingkat upah dan pemanfaatan input atau employment sama-sama ditentukan oleh interaksi antara penawaran dan permintaan. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Indira Fauzi. Oke, baik, saya Indira Fauzi. Slide selanjutnya akan saya lanjutkan. Proses penyamaan upah. Perbedaan tingkat upah yang mencerminkan adanya perbedaan selera atau preferensi terhadap setiap jenis pekerjaan. Kemungkinan perbedaan tingkat upah yang mencerminkan adanya perbedaan ini bisa disebut sebagai teori penyamaan tingkat upah. Terkadang seseorang mau mengorbankan rasa tidak sukanya terhadap suatu pekerjaan demi memperoleh imbalan tinggi. Atau sebaliknya, ada orang yang mau menerima pekerjaan dengan diberi upah rendah, padahal dia bisa memperoleh pekerjaan yang diberikan dengan upah yang lebih tinggi, semata-mata karena ia menyukai pekerjaan tersebut. Setiap pekerjaan memiliki penawaran dan permintaan tersendiri yang menentukan tingkat upah serta jumlah pekerja yang bisa diserap. Selanjutnya ada upah minimum. Upah minimum adalah sebuah kontroversi bagi yang mendukung kebijakan tersebut, mengemukakan bahwa upah minimum diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pekerja agar sampai pada tingkat pendapatan atau living wage, yang berarti bahwa orang yang bekerja akan mendapatkan pendapatan yang layak untuk hidupnya. Upah minimum dapat mencegah pekerja dalam pasar monopsoni dan eksploitasi tenaga kerja, terutama yang low skill. Upah minimum dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan mengurangi konsekuensi pengangguran seperti yang diperkirakan teori ekonomi konvensional.
Slide selanjutnya ada potret tenaga kerja Indonesia. Masalah ketenaga kerjaan di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor. Adalah modal asing, proteksi iklim, investasi pasar global, dan perilaku birokrasi serta tekanan kenaikan upah. Otonomi daerah yang dalam banyak hal juga tidak berpengaruh positif terhadap tenaga kerja. Masalah kemiskinan, ketidakmerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, urbanisasi, dan stabilitas politik juga sangat berpengaruh terhadap ketenaga kerjaan. Sebagaimana dilansir oleh majalah Nature Trends, menduga bahwa masalah ketenaga kerjaan di Indonesia bersifat multidimensi sehingga juga memerlukan cara pemecahan yang multidimensi pula. Tidak ada jalan pintas dan sederhana untuk mengatasinya. Strategi pemulihan dan konstruksi ekonomi yang bertumpu pada penciptaan lapangan kerja merupakan keharusan. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Demikianlah akhir presentasi kami. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.